channel YouTube Aceh Explorer. Asal jin dari api, asal manusia dari tanah. Sifatnya tentu berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, khususnya pemirsa TV Masjid Raya di mana saja Anda berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, di antaranya kesehatan dan kesempatan untuk kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman, masjid-masjid yang lain, juga di menasah dan musalla yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang telah kita laksanakan secara berjamaah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal baik kita dari sehari ke sehari bertambah banyak. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua berhutang budi kepadanya. Kita mengikuti cara beribadah sebagaimana yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ibadah umrah. Kita dengar berita beberapa negara sudah diperbolehkan untuk melaksanakan umrah, di antaranya negara Republik Indonesia. Apakah berita itu betul atau salah? Kita akan menunggu pemberitahuan dari Kementerian Agama. Sebab ada beberapa negara yang diperbolehkan melaksanakan umrah, tapi harus berada di luar Saudi Arabia sebanyak 14 hari. Misalnya dia menginap di Qatar 14 hari, baru kemudian bisa masuk ke Saudi Arabia. Tetapi berita yang saya terima, entah betul atau salah, ada beberapa negara yang diperbolehkan langsung masuk ke Arab Saudi tanpa harus nginap 14 hari di negara lain seperti Qatar. Jadi kita dulu diberitahukan kita dari sini ke Qatar dulu 14 hari baru kemudian bisa masuk ke Saudi. Sekarang tidak, langsung dari Jakarta langsung ke Jeddah bisa melaksanakan umrah. Mudah-mudahan berita itu benar adanya, sehingga banyak orang yang ingin melaksanakan umrah dapat melaksanakannya pada beberapa hari yang akan datang.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim. Kita memahaminya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, dan setelah kita membaca tulisan-tulisan para ulama tentang ayat-ayat tersebut. Hadirin berbahagia, pada malam ini kita telah sampai kepada ayat 27 dari surat Al-Hijr yang berbunyi, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin telah kami ciptakannya sebelum penciptaan, min qablu, sebelum penciptaan manusia. Karena ayat sebelumnya menceritakan tentang kejadian manusia. Ayat ini menceritakan kejadian jin. Jin telah kami ciptakan, kata Allah, sebelum kami menciptakan manusia, dari api yang sangat panas. Asal atau bahan baku dari penciptaan jin adalah api. Sementara bahan baku penciptaan manusia adalah tanah. Beda api dengan tanah. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah menceritakan tanah itu bertingkat-tingkat. Ada tin, ada turab mula-mula, kemudian ada jin, kemudian ada hamain masnun atau hamain kal fakhar, dan seterusnya. Itu telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Sekarang Allah menceritakan tentang penciptaan jin. Diciptakan dari api yang sangat panas atau dari angin yang sangat panas. Maka asal jin dari api, asal manusia dari tanah. Sifatnya tentu berbeda-beda. Kalau api panas, tergesa-gesa, cepat mengambil keputusan, suka mempermainkan manusia dan seterusnya. Itulah sifat dasar dari jin. Sementara manusia, dia suka tolong menolong, suka dia membantu orang yang di bawah dia. Tapi kalau sudah bercampur dengan akal jin, maka orang itu sudah hasad, orang itu sudah takabur, orang itu dan sebagainya. Maka kita harus tahu asal kita. Jangan sampai kita menghina orang lain, berarti kita sudah kemasukan jin atau bersifat dengan sifat jin. Kemudian yang jadi persoalan seperti yang telah kita jelaskan, apakah jin itu lebih kuat dari manusia? Itu pertanyaannya. Al-Quran memberi jawaban dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman diberitahukan oleh seekor burung bahwa di sana ada raja perempuan yang sangat dihormati oleh pengikut-pengikutnya, rakyatnya, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada raja tersebut, raja perempuan tersebut,
untuk masuk agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, agama tauhid. Perempuan tersebut takut, jangan-jangan nanti diserang, dia akan dibunuh dan sebagainya. Maka dia mengambil tindakan untuk segera pergi menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah mengetahui bahawa raja perempuan itu sudah berangkat dari tempatnya menuju tempat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata kepada pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesarnya yang ada di istana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. An-Naml ayat 38. Nabi Sulaiman bersabda, ya ayyuhal mala', wahai pembesar-pembesarku, ayyukum ya'tini bi'arshiha, siapakah yang sanggup membawa mahligainya, mahligai Bilqis, qabla an ya'tuni muslimin, sebelum dia datang kemari mengikuti agama yang saya bawa, agama tauhid. Jadi dia minta kepada pengikutnya, satu orang saja atau banyak, untuk mendatangkan singgasananya itu lebih cepat ke wilayah Nabi Sulaiman sebelum Ratu Bilqis sampai ke tempat tersebut. Langsung di tempat itu ada jin. Nabi Sulaiman rakyatnya manusia dan jin. Berbeda dengan kita. Kalau kita camat, rakyatnya hanya manusia saja, tidak termasuk jin. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Rakyatnya manusia dan jin. Ketika tawaran itu diminta oleh Nabi Sulaiman, langsung qala ifritum minal jin. Ifrit dari jin, ifrit dari golongan jin. Dari golongan jin itu ada yang ifrit, itu yang nakal dan kuat. Al-Marid Al-Qawi, dia tidak ikut perintah Allah, jin itu, karena jin terbagi dua juga. Jin seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Siapa bilang? Al-Quran. Apa dia bilang? Dalam surat Jin ayat 11, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Kami ada yang saleh, orang Islam yang bagus, ada juga yang tidak saleh, yang buat mungkar. Kunna tara'iqa qidada. Itulah jalan kami yang berbeda. Satu ke kanan menuju surga, satu lagi ke kiri menuju neraka. Ifrit ini adalah golongan kiri yang tidak mau ikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifrit minal jin. Al-Marid Al-Qawi, yang durhaka lagi kuat. Apa dia jawab? Tantangan itu langsung dijawab. Ana atika min qabli an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya sanggup mendatangkan mahligai Bilqis sebelum engkau Nabi Sulaiman bangun dari tempat tidur, dari tempat duduk itu. Nabi Sulaiman sedang duduk,
sebelum engkau bangun, mahligai itu telah sampai kemari. Demikian cepatnya. Kalau dulu susah kita memahaminya, tapi kalau sekarang benda berat bisa diangkat berbaton tuh dari Jakarta, bisa besok sampai ke Aceh. 2 jam dari Jakarta kemari, 2 jam setengah udah sampai. Dibawa dengan pesawat. Ini lebih kuat dari pesawat itu. Sanggup diangkat bangunan yang besar itu sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya. Berapa menit? Mungkin setengah menit udah sampai. Demikian kekuatan Ifritun minal jin. Sebelum Nabi Sulaiman bangun udah sampai. Lantas ditantang oleh seorang hamba Allah, manusia yang mendapat ilmu dari kitab. Tentu kitab yang dipakai oleh Nabi Sulaiman adalah kitab Zabur. Karena Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Orang yang punya ilmu, orang manusia ini orang, bukan jin. Yang punya ilmu dari kitab Zabur. Ana atika min qabli an yartadda ilaika tarfuk. Saya lebih cepat lagi kalau dia sebelum baginda bangun. Saya lebih cepat lagi sebelum matamu berkedip, udah sampai. Lebih cepat lagi. Ini artinya orang yang langsung dapat ilmu dari kitab Allah lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan yang ada pada jin. Bukan jin biasa, Ifrit, jin yang paling kuat. Lebih dia lagi. Jadi kita tidak usah minta bantu. Sikit-sikit minta orang sakit, minta bantu sama jin. Minta bantu saja sama manusia yang diberi ilmu. Insya Allah, Allah akan menyembuhkannya. Demikian Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa ilmu yang diberikan kepada manusia lebih hebat dari ilmu yang diberikan kepada jin. Sudah. Dasar kejadian jin dari api, dasar kejadian manusia dari turab. Turab itu dicampur dengan air menjadi atin, dan terus menjadi hamain masnun, hamain kalfakhar, dan seterusnya sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, beda lagi. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin dari api. Manusia dari tanah. Ketika Allah ingin menciptakan Adam alaihi salam, diceritakan pada ayat ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalim min hama'in masnun. Ingat ketika Allah berfirman kepada malaikat. Apa cerita Allah kepada para malaikat? Inni khaliqum basharan. Saya menciptakan manusia yang bisa diraba. Bashar itu ada kulitnya. Kalau jin tidak bisa diraba. Siapa bisa raba jin? Tapi kalau manusia bisa. Basharan. Bisa diraba. Terdiri dari min salsalin min hama'in
masnun. Salsal itu adalah tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang telah diberi bentuk. Turab, tanah, campur dengan air, bisa diberi bentuk. Sudah liat ya tanahnya, sudah melengket dia, bisa diberi bentuk. Dan dia dipanaskan lagi, seterusnya. Jadi waktu dikatakan kepada para malaikat dalam surat Al-Baqarah protes, kenapa engkau ciptakan manusia yang suka bertengkar dan macam-macam itu? Sesudah diberitahukan oleh Allah, mereka disuruh sujud. Malaikat sujud. Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Tidak pernah berbuat onar, membantah Allah, dan dia mengerjakan apa yang disuruh. Itulah malaikat. Jadi kalau kita manusia, kita sudah mendekati sifat malaikat. Begitu azan berbunyi, kita teringat salat. Tapi ada sementara orang azan sendiri rapat terus berjalan. Kalau ada orang yang membeli, langsung diurus sehingga dia lupa waktu salat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lupa tentang waktu salatnya. Kadang-kadang kita juga begitu. Mari kita bertaubat, karena Allah menerima hamba yang bertaubat. Marilah kita bertaubat, astaghfirullah atas kesalahan yang telah kita perbuat. Malaikat langsung sujud. Diperintahkan sujud, walaupun dia tidak tanya, itu kamu ciptakan dari apa? Enggak tanya. Berbeda dengan iblis. Iblis dengan jin, raja, di atas segala-galanya iblis, baru kemudian jin. Dan jin itu iblis adalah golongan iblis yang sudah durhaka. Nanti kita bacakan ayat Al-Quran. Dia jin. Sudah. Ketika Allah memberitahukan kepada malaikat, saya telah menciptakan manusia yang bisa diraba. Kita kan bisa, kita ada kulit. Ciptakan dari tanah liat yang berasal dari lumpur. Fa idza sawaituhu, apabila saya telah menyempurnakan ciptaannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh yang ciptaanku sendiri sebagai kemuliaan kepada Adam alaihi salam. Langsung diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqa'u, tunduklah kalian. Faqa'u lahu sajidin, sujud dan tunduk kepadanya. Apakah malaikat berpikir saya disuruh sujud kepada makhluk? Tidak. Karena kalau begitu cara berpikir, kita mungkin tidak sujud kepada Hajarul Aswad. Karena Hajarul Aswad itu ciptaan Allah. Kenapa kita sujud gitu? Karena Allah yang memerintahkan. Dan kita menyembah hanya Allah, bukan menyembah Hajarul Aswad. Jadi para malaikat langsung sujud kepada Adam. Bukan mati dia sudah musyrik, mempersekutukan Allah. Tidak. Ini semuanya karena perintah Allah, perintah Sang Khaliq. Matahari pun kalau diperintahkan oleh Allah, keluarlah kamu dari barat, tenggelam kamu di timur, dia turut. Ada hadis yang mengatakan nanti tanda-tanda kiamat begitu.
Jadi apa saja yang disuruh oleh Allah, kerjakan. Tak perlu tanya, tak perlu begini. Kenapa salat subuh 2 rakaat sementara aku masih sehat, masih segar? Kenapa salat asar 4 rakaat? Aku sudah letih sekali. Kerja dari pagi jam 8 sampai jam 5, jam 4 suruh 4 rakaat lagi. Tak usah pakai pikiran. Kalau disuruh ya kerjakan. Dan kita sanggup. Yang disuruh oleh Allah itu sanggup kita kerjakan. Di bulan puasa kita disuruh puasa dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Sanggup. Bahkan kalau disuruh buka puasa jam 10 malam juga masih sanggup. Tidak ada yang sakit. Kalau sakit kena alasan lain, bukan kena lama tidak buka puasa. Perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan yang ada pada manusia. Ketika disuruh sujud kepada malaikat dan jin yang ada di situ, itu iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Sujudlah para malaikat itu kulluhum, semuanya yang ada itu. Berapa ribu orang? 100 ribu. 100 ribu sujud. Bukan sebahagian saja, mewakili yang lain. Kita sering begitu. Kalau yang capek-capek itu, kalau gotong royong, yang kerja hanya 3 orang. Kita duduk aja situ. Leung jacik gotong royong, bawa juga cangkul, tapi tidak kerja. Duduk cerita, merokok situ. Pulang dari mana? Gotong royong. Orang tidak apa-apa dia kerjakan itu. Ini tidak. Disuruh sujud, semuanya sujud. Sujud semua. Fasajadal malaikatu kulluhum, semuanya sujud. Tidak ada yang mewakili. Kemudian ajma'in. Ajma'in itu satu waktu sujud semua. Dan ada yang bilang sujud kamu dululah. Nanti sebentar lagi, sejam lagi aku sujud. Tidak. Disuruh sujud, semuanya sujud. Waktu yang sama. Itulah Al-Quran mengatakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sujudlah para malaikat seluruhnya dan sekali serentak. Demikian Allah memberitahukan kepada kita bagaimana patuhnya para malaikat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita patuh begitu juga. Ada orang yang membeli di toko kita bilang ini sudah azan, saya tutup nanti datang lagi. Apakah kita akan lapar? Tidak. Al-Quran menyambung, illa iblis, kecuali iblis, aba ayyakuna ma'as sajidin, dia enggan. Aba, enggan, tak mau. Apa enggak mau? Berkumpul, bekerja seperti orang lain yang sujud. Orang lain sujud, dia tidak mau. Sehingga para ahli mengatakan iblis itu termasuk golongan malaikat. Karena waktu diperintahkan kepada malaikat, idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Dia mengatakan kepada malaikat sujud kecuali iblis. Seolah-olah ayat ini mengatakan iblis itu tergolong malaikat. Contohnya begini. Anak dalam kelas itu jumlahnya 20 orang. Semuanya lulus kecuali anak saya. Yang enggak lulus 1 orang. Berarti 20 orang itu murid, termasuk anak saya, tapi dia tidak lulus. Kalau itu contohnya, berarti semuanya manusia.
Tapi kalau kita pakai contoh yang lain, ketika datang banjir, semua ayam terbang. Ayam kan bisa terbang, walaupun terbang yang tidak tinggi. Terbang supaya jangan tenggelam, kecuali seekor bebek, seekor itik. Apakah itik itu ayam? Bukan. Itik satu jenis, ayam satu jenis. Maka dikatakan iblis itu bukanlah malaikat. Kita dari mana tahu? Dari keterangan Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Apakah iblis itu malaikat? Bukan. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah golongan jin yang fasik, yang melanggar perintah Allah, itulah iblis. Al-Quran jelas mengatakan bahwa iblis itu adalah golongan jin yang durhaka. Jin itu ada dua seperti saya bacakan tadi. Wa anna minnal muslimun. Kami, sebagian kami Islam. Wa minnal qasitun. Sebagian lagi menyimpang, tidak masuk Islam. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Siapa yang beriman, merekalah yang telah memilih yang terbaik petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu jin yang durhaka. Karena jin itu seperti manusia juga. Ada yang baik seperti Nabi Muhammad SAW, ada yang durhaka seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Dia sanggup mengatakan, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari saya lagi. Dia dari makhluk sudah meningkat menjadi khaliq. Itu anggapan Fir'aun. Anggapan bisa saja seperti saya mengatakan saya terpintar, yang paling carong don. Padahal kejadiannya saya termasuk orang yang belum carong, tidak pintar saya. Anggapan saya saja yang menganggap saya lebih pintar. Demikian fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah para malaikat seluruhnya serentak, illa iblis astakbar, kecuali iblis yang takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia tergolong golongan yang kafir. Dialah yang akan menghuni neraka. Iblis itu sudah pasti penghuni neraka. Fir'aun itu sudah hampir dapat dipastikan penghuni neraka. Abu Lahab, sayasla naran dzata lahab, dia penghuni neraka. Jadi neraka diciptakan itu tidak sia-sia, sudah ada penghuninya dari sekarang. Apakah mereka masuk atau belum masuk, itu masalah kedua. Mereka masih di alam barzakh, belum padang mahsyar. Tapi Allah sudah memutuskan mereka adalah calon penghuni neraka. Orang yang tidak salat, ma salakakum fi saqar. Siapa yang memasukkan kamu ke dalam sakar, neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Ya, karena kami tidak pernah salat. Jadi kalau ada anak yang tidak pernah salat, itu penghuni neraka. Ayahnya pun terlibat karena tidak mengajarkan anaknya. Ayahnya punya uang, tapi uang itu tidak digunakan untuk mengajar anaknya. Kalau tidak sanggup mengajar anaknya, disuruh orang lain untuk mengajarnya. Dikasih uang sedikit, tapi uangnya itu tidak digunakan untuk itu. Maka anaknya itu tidak pernah salat. Orang tuanya
juga terlibat. Sejauh mana keterlibatannya akan diceritakan oleh orang lain. Yang jelas kita bertanggung jawab kepada rahmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, di antaranya anak kita. Jangan kita saja yang salat, ajarkanlah anak kita juga salat. Kalau tidak, kita juga turut bersalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.